Terima kasih. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur pada pagi hari ini karena tidak ada sebagaimana kita akan mengurang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau berbiasa bagi Engkau Tuhan. Kasih setiamu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Apa yang mau lakukan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
ketiga. 3, 2, 1. Kami percaya dan mengucap syukur adalah salah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang bakti. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anak yang harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendaknya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kehidupan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami sudah menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dengan segala pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami rindu Tuhan Hamba-Mu berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sempurna itu Tuhan. Kami terima dan kami boleh Tuhan membalas kasih-Mu dengan kesetiaan kami menjalani hidup seturut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan di siang hari ini kepada kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Lawat kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu berkarya bagi kami. Kami akan mengerti sabda-Mu dan melakukannya. Karena Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini, bolehkah kita mengasihi dunia? Bolehkah kita mengasihi dunia? Halo, bolehkah kita mengasihi dunia? Boleh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua menjawab boleh, gitu kan? Nanti saya akan bacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya ulangi sekali lagi pembacaannya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Di dalam Yakobus 4, mari kita baca. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Tema kita hari ini apa, saudara? Tema kita hari ini apa? Bolehkah kita mengasihi dunia? Sekali lagi saya bertanya, karena ini temanya kan judulnya pertanyaan. Bolehkah kita mengasihi dunia? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ayat ini jelas menyatakan janganlah kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Bahkan di dalam Yakobus 4 di ayat 4 jelas-jelas persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, banyak orang-orang percaya ketika mendengar ayat ini, dia tidak lagi mau hidup, katanya nggak boleh hidup secara keduniawian. It's okay. Apa yang dimaksud hidup dalam keduniawian bagi mereka? Apakah tidak boleh beraktivitas dengan keberadaan secara realitas, bekerja, berelasi dengan sesama, mendengar lagu-lagu yang ada di dunia ini, sehingga seakan-akan yang ada di dunia ini sudah menjadi sesuatu musuh Allah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang hal semacam ini kita bisa terima secara letter. Oh, itu kita nggak boleh kasih dunia. Nanti kita jadi musuh Allah. Kita kan ini sahabatnya Tuhan, ya kan? Yesus adalah sahabat kita, amin. Jadi kita nggak boleh kasih dunia, nanti kita nggak bersahabat dengan dia. Oh, kita nggak boleh lagi ada dalam dunia, kita masih di dunia. Pertanyaannya bagaimana? Dan ada ayat yang populer dengan jelas-jelas kita umat Kristen semua sudah hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah. Saya ulangi, karena begitu besar Yohanes 3 ayat 16. Kita semua hafal. Karena begitu besar Allah mengasihi. Nah, tuh kita bingung. Allah aja mengasihi dunia. Ayat yang satu mengatakan jangan mengasihi dunia. Mana yang kita harus ikuti? Kayaknya nggak konsisten nih ayat. Nggak konsisten kebenaran Alkitab. Oleh karena itu tadi pagi
sekarang kita harus menjamah jubai Yesus atau berelasi dengan Tuhan, membina hubungan intim dengan Tuhan supaya memperoleh kesembuhan, hidup sehat dan hidup bahagia tadi pagi. Dan siang hari ini saya ingin sampaikan boleh kan? Nah, mari kita perhatikan apa yang sesungguhnya tidak boleh, apa yang boleh. Mari kita perhatikan apa sih yang boleh. Saya lanjutkan pembacaan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan ya, saya ulangi lagi baca ayat 16. Sebab, kalau ada sebab berarti itu menunjukkan untuk melakukan akibat, ya, sebab kan akibat dari mengasihi dunia. Karena ada perintah di dalam ayat 5, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dikatakan tidak ada loh. Kalau kita ngasih dunia nih, kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Itu akibatnya, ya, yang kita terima dampaknya kalau kita mengasihi dunia. Sementara tadi saya sudah katakan ada ayat yang jelas-jelas menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan, yang dikasih Allah siapa? Tapi ayat itu berkata memang manusia ada di dunia. Dan secara bahasa Yunani tetap dia mengatakan dunia, kosmos. Nah, kita akan bertanya, namun dengan demikian kita harus perhatikan dalam pembacaan kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai nanti kita sebagai orang-orang Kristen terlalu a priori atau terlalu alergi dengan keadaan dunia. Dulu kita menyatakan, oh handphone nggak boleh, ini nggak boleh, dan sekarang kita pakai semua gadget untuk ibadah. Oh, itu duniawi. Oh, ada barcode akan 6 dan sebagainya, vaksin lah nggak boleh lah, ini dan sebagainya. Itu duniawi. Tapi kita harus memahami yang boleh atau yang tidak dalam pengertian kata kasih. Karena di dalam kata kasih, di dalam bahasa Yunani ada 4: agape, philia, storge, eros. Dan di dalam konteks yang tadi saya bacakan, terutama di dalam 1 Yohanes 2, itu pakai bahasanya philia, kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Kasih persaudaraan itu umumnya bersyarat. Kasih persaudaraan umumnya bersyarat. Kalau dia baik sama saya juga baik. Dia memberi, saya memberi. Biasanya begitu kasih persaudaraan. Itu kata pilih kasih atau persahabatan atau persaudaraan itu bersyarat. Tapi kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, meskipun atau rela berkorban. Nah, Tuhan selalu memakai kata agape kalau dia melakukan kasih yang mau berkorban. Kembali lagi kepada ayat 16 yang saya bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi jelas apa yang kita nggak boleh kasih di dalam dunia. Apa yang kita nggak boleh kasih di dalam dunia ini? Jelas itu kita dikatakan keinginan daging. Apa yang dimaksud keinginan daging? Saya mau pelajari kata keinginan daging itu epitumia. Kerinduan melakukan yang dilarang. Kerinduan melakukan yang dilarang. Jadi kalau kita mengasihi dunia, kita sudah tahu itu dilarang oleh Tuhan. Misalkan ya contoh ya, mau memuaskan kedagingan kita, tapi tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan, dengan perintah Tuhan, nah itu kita salah.
Contoh, kasih eros ada kasih yang memiliki gairah birahi. Ketahuan itu bukan istri kita, tapi kita birahi dan kita melakukan itu salah. Berarti kerinduan kita melakukan yang dilarang atau dengan kata berjina. Dan kehidupan perzinahan di dalam kehidupan dunia ini, apalagi kehidupan yang liberal yang bebas atau maaf saya katakan prinsip, orang mau dengan senang sekali. Kawan saya yang pernah tinggal di Amerika, waktu anak saya ditawarkan Reinhard sekolah di sana, tapi Reinhard saya tidak mau. Dia cerita sama saya, karena kan saya dan istri juga berbicara, kalau saya mendorong sebenarnya untuk dia sekolah di sana, tapi harus bayar dengan bekerja 20 jam. Karena tak mau, ya sudah, karena saya tak mau. Tapi kan saya tanya dulu kehidupan di sana gimana. Mamanya juga bilang, nanti bebas dan sebagainya. Memang kehidupan di sana bebas. Teman saya tinggal di sana dulu sekolah dan sudah tinggal di Indonesia bercerita. Ya kalau di tempat rumah-rumah ada gitu, ya kalau yang lagi FL kita dengar. Isi goyang aja menikah. Tapi nonton kayak jangan berzina. Tapi mereka yang belum berkeluarga, belum menikah, belum married, melakukan hal itu. Dan itu yang ada di dunia ini yang dilarang oleh Tuhan. Jangan kita epitomia, jangan kita merindukan melakukan hal yang dilarang. Seperti perintah Tuhan kepada Daud, udah jangan makan buah pengetahuan, tapi masih dilarang. Kita juga seringkali anak-anak Tuhan di dalam keadaan dunia ini sudah tahu itu dilarang, karena kata merasa, oh kan kita ada di dunia, nggak apa-apa sekali-sekali. Asal tahu sedikit, kita tahu melakukan minum yang narkoba gitu ya, nggak boleh, nggak apa-apa asal tahu. Karena kecintaan kita ingin merasakan sesuatu, padahal itu dilarang. Nah itu yang tidak boleh, karena apa? Karena kita ingin memuaskan kedagingan, itu yang dilarang Tuhan. Itu yang dimaksud kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Maksudnya agar kita tidak mengikuti keinginan daging yang sementara. Bahkan kita tahu barang siapa yang mau mengikuti Yesus harus pikul salib dan menyangkal diri, menyangkal kedagingannya. Kedagingan ini di dunia ini selalu ditawarkan, selalu ditawarkan. Dan kedagingan kita ini selalu ingin dipuaskan. Betul? Selalu ingin dipuaskan. Kedagingan kita ingin dipuaskan dengan berbagai hal. Makan yang enak-enak sebanyaknya, pesta pora. Kenyataannya itu dilarang. Dan inilah yang dikatakan epitomia, yaitu memiliki hasrat seksual yang sangat kuat terhadap seseorang atau mempunyai sendiri, lalu belum waktunya karena ingin tahu melakukan hal semacam. Mari kita sama-sama sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita yang belum waktunya kita lakukan. Rasa ingin tahu kedagingan kuat nggak? Kuat. Tapi kita nggak boleh puaskan, kita harus sangkal. Apalagi yang laki-laki usia muda. Dan yang lanjutnya dikatakan di sana, dan keinginan mata. Keinginan mata yang selalu mata kita ini selalu ingin terpuaskan. Ya. Di sini dikatakan epitomia atau optalmo, keinginan mata yang didasari karena iri hati. Keinginan mata yang didasari karena iri hati. Ngelihat tetangga punya TV baru, buru-buru ngegerutu. Yang ibu-ibu sama suaminya itu udah punya TV baru, itu udah LED itu. Ya.
kita dong LED gitu. Bersyukur suami, udah pakai LED aja numpangnya. Karena apa? Keinginan mata kan hanya karena iri hati. Lihat orang pakaian bagus, bagus pakaian dia, saya mau tuh pakaian itu. Dia cantik kok pakai itu, saya mau ikutan pakai kayak gitu. Karena iri. Padahal kalau dia pakai udah gak pantas, udah gak nyaman juga dilihat, dipaksain kadang-kadang. Hanya karena apa? Keinginan mata, hanya mau ikut-ikut. Nah ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kedagingan kita, keinginan mata yang mau dipuas. Dan saya juga pernah sampaikan, karena kita tidak bisa memanage atau menahan keinginan mata, sehingga kita tidak dapat memanage keuangan karena keinginan mata. Lihat bagus nih, diskon 70%, ya kan? Udah cepet-cepet klik, ya kan? Padahal duit nggak ada. Nah itu kan kita cinta dunia. Kayaknya keliru. Ini yang tidak boleh yang diajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini namanya kita mengasihi dunia dengan memuaskan keinginan mata dan keinginan daging. Itu yang tidak boleh. Dan yang selanjutnya dikatakan di sana, alozena, keangkuhan hidup. Jelas Yakobus 4 ayat 6 menyatakan Allah membenci orang yang congkak. Dan kalau orang yang angkuh terhadap hidupnya, ya bila hormat, angkuh itu sombong, saudara. Merasa dirinya udah paling hebat aja, super gitu. Melihat orang kecil, orang sombong itu kalau melihat orang kecil, seakan-akan dia ada di atas gunung, orang lain kecil dibanding dirinya. Seperti melihat orang pakai sedotan gitu. Nah itu seringkali kita angkuh. Dan bahkan keangkuhan hidup itu seakan-akan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saya bisa mengatasi segala-galanya dalam hidup ini. Karena itu kita harus hati-hati. Makanya kata yang dipakai yaitu kata pilea. Karena dunia ini menawarkan yang enak-enak, boleh jangan itu. Enak itu. Nah ini yang Tuhan tidak inginkan. Dan itu yang Yohanes sampaikan, bahwa kita tidak boleh atau jangan kita mengasihi dunia. Meskipun kita ditawarkan kenikmatan, itu tidak berkenan di mata Tuhan, jangan kita lakukan. Itulah yang dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya tadi? Ya ketinggalan tadi. Di dalam dunia ini, birahi kita, seksualitas kita, melihat orang lain, memuaskan mata karena iri hati, merasa ingin lebih super, lebih hebat. Kita harus hati-hati terhadap hal ini. Kita diingatkan. Makanya di dalam konteks perikop ini diajarkan kita perintah baru. Perintah baru kita adalah untuk saling mengasihi. Saya bacakan di dalam ayat 7. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu daripada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Maksudnya di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya,
ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas kasih akan dunia yang Allah lakukan berbeda dengan apa yang dilarang, yang ditulis oleh konteks Yohanes. Allah mengasihi dunia karena dia mengasihi manusia yang ada di dalamnya. Seperti yang diajarkan kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita. Dan ketika kita mengasihi dunia ini, yang harus kita lakukan adalah mengasihi sesama kita untuk mengenal Kristus Yesus, supaya dia mendapatkan keselamatan. Itu yang harus kita lakukan. Dan bahkan dikatakan kasihnya bukan kasih filial, bukan kasih yang bersyarat, tapi kasih yang agape, kasih yang mau berkorban. Demi kita untuk bersahabat, kita harus rela berkorban. Demi kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, kita mampu atau mau berkorban. Tidak gampang. Itulah kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang dinyatakan oleh Yohanes juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mau berkorban, dia datang jadi manusia karena kasihnya akan dunia, yaitu isinya saya dan saudara. Bolehkah kita mengasihi dunia? Boleh, yaitu mengasihi sesama kita untuk mereka mengenal Kristus, untuk mereka memperoleh keselamatan, untuk mereka beroleh hidup kekal. Kita mengasihi sesama kita bukan berarti kita untuk memuaskan hasrat kita semata, memanfaatkan orang lain. Tapi kita mengasihi orang lain supaya mereka mengenal Kristus dan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah yang kita diajarkan, kasih dunia. Karena anak-anak terang. Kamu terang, bukan kegelapan. Jangan kau kasih dunia hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan itu. Tapi kasih dunia, dan bahkan kau harus berkorban demi keselamatan jiwa. Pertanyaannya buat kita sekarang, sudahkah kita mengasihi dunia seperti yang Tuhan ajarkan? Mengasihi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Yesus Kristus. Sudahkah kita melihat orang-orang yang belum mengenal Yesus dan terus kita doakan dan kita tangisi karena kasih kita terhadap dia, supaya dia memperoleh keselamatan? Saudara, Bapak Ibu yang biasa menjawab, butuh pengorbanan. Ada sesuatu yang kita korbankan, baik waktu, uang, bahkan belajar merendahkan diri kepada orang yang kita kasih untuk menerima Yesus. Kita melihat masih banyak saudara-saudara kita. Saya sendiri belajar bagaimana saya mengasihi. Saya masih punya paman. Dan kalau saya suka ngomong, cek, udah terima Yesus, baptis. Aku setiap hari udah mandi. Suka jawab begitu saja. Istri saya suka ngomong gitu, cek, baptis, cek. Setiap hari itu udah mandi. Dia merasa dibaptis itu hanya sekedar mandi gitu. Tapi kita rindu terus doa. Mari kita juga semua yang ada di tempat ini, kalau kita diajarkan kasih dunia itu bukan berarti kita untuk memuaskan keberadaan diri kita, tapi kita mau mengasihi supaya semua yang ada di dunia ini beroleh keselamatan yang Tuhan Yesus katakan, supaya mereka menerima Yesus. Bukan berarti kita harus maksa-maksa orang, tapi dengan menunjukkan kasih kita
menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak terang, menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang berani menanggalkan kedagingan, yang berani membutakan keinginan mata. Bukan berarti dicolok ya, kan menjadi buta, bukan saudara ya. Tapi dengan kata lain tidak mengikuti keinginan mata. Yang berani untuk belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Agar banyak orang mengenal Kristus Yesus. Sejauh mana kita akan lakukan? Karena jelas dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengasihi saudara kita, benar-benar agar mereka menerima Yesus dan kita mengasihi dan kita rela berkorban. Kita benar-benar berada di dalam terang. Jelas ayat 10, barang siapa mengasihi saudara, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada gelisah. Kita tidak akan tersesat kalau kita melihat orang-orang yang kita rindukan supaya Tuhan Yesus. Pertanyaannya buat kita semua, sudah kita mendoakan saudara-saudara kita? Mungkin kita tidak bisa memaksa. Yang orang kita kenal saja lah, saudara-saudara, sudah kita doakan setiap saat, setiap malam. Sudahkah kita tunjukkan kasih kita? Atau kita masa bodoh? Itu bukan urusan gue, itu urusan dia dengan Tuhan. Sampai sejauh mana kasih kita? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar apa yang Tuhan ajarkan. Kita mengasihi dunia bukan untuk memuaskan hal-hal kedagingan kita seperti yang ditulis oleh di dalam darah kita. Tapi kita mengasihi dunia karena kita tidak ingin yang di dalamnya binasa, tapi semua beroleh hidup kekal. Amin. Memang kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Kita sanggup bersama dengan Dia. Asal kita mau. Asal kita mau. Sedikit saya kesaksian. Saya tidak pernah khotbahkan papa saya. Saya hanya memberikan contoh sebagai orang yang percaya Yesus. Dengan hal-hal itu saya lakukan 10 tahun, dan saya juga doakan 10 tahun papa saya baru terima Yesus. 10 tahun. Penuh pengorbanan ya? Penuh saudara. Penuh pengorbanan. Saya ceritakan juga mama mertua saya numpang tinggal di taman mertua indah 6 tahun. Karena istri saya waktu saya ajak tinggal di rumah saya di pun nggak mau, katanya jauh, nah gimana dan sebagainya. Akhirnya saya tinggal di Pademangan, numpang. Mama mertua saya belum kenal Yesus. Saya hanya mendoakan. Tidak sebentar, saya tidak pernah khotbahkan, "Ma, ayo terima Yesus, nanti masuk neraka." Susah kalau bagian orang tua yang begitu. Emang lu siapa yang gitu kan? Gua yang anak senggarmu, kayak gitu orang tua. Saya nggak pernah, tapi saya terus doakan. Penuh pengorbanan. Kalau cembeng, minta dianterin, saya anterin. Nggak tahu cembeng, itu bukan makanan, itu peringatan hari orang mati ya, orang Cina. Itu harus ke kuburan pagi-pagi, saya tak bisa. Ke Gunung Gandung anterin. Saya nggak lagi, wah mama nggak boleh, ini nggak boleh lagi doakan orang udah mati, orang hidup, nggak akan ngomong gitu saya. Saya lakukan aja. Saya mengasihi, saya tunjukkan kasih saya. Kasih itu nggak harus selalu kasih duit. Tunjukkan buktinya. Saya nggak pernah banyak kasih duit, nggak pernah. Tapi saya tunjukkan tinggal aku di mana yang dia butuhkan. Antarin setiap tahun. Tapi saya untuk dia ngerti, dia juga menghargai saya. Dia manggil saya kan, "Wah, nama saya bisa. Nah, ini yang nggak bekas sembahyang. Nah ini bekas
sembahyang jangan dimakan ya. Ya padahal sih nggak juga gitulah buat saya ya. Ya. Karena firman Tuhan ngajarkan ya supaya nggak memberatkan hati dia, ya saya ikutin makanan yang nggak bekas sembahyang. Nah dia sendiri sudah sadar, wah ini bekas makanan orang yang lagi gimana lah mungkin gitu ya kan. Saya juga nggak bilang saya nggak boleh makanan bekas sembahyang, nggak ngomong juga saya. Tapi dia siapkan 6 tahun dia baru terima Yesus. 6 tahun. Mari kita sama-sama kasih dunia. Sudah banyak orang diselamatkan. Amin. Bukan mengasihi dunia, kita untuk memuaskan diri dan keinginan mata sedang tapi kita kasih isinya supaya beroleh keselamatan dan hidup yang mari saya membaca dulu. Ya sungguh Tuhan, darah-Mu yang menyucikan setiap dosa. Salib-Mu ya Tuhan sebagai jalan memperoleh manusia selamat dan beroleh hidup kekal. Engkau menyatakan kasih-Mu yang sempurna berkorban agar manusia diselamatkan. Biar kami mampu melakukannya Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami sadar, kami diingatkan untuk tidak bersahabat dengan dunia yang menawarkan kenikmatan kedagingan. Kami tidak boleh melanggar memuaskan nafsu seksualitas kami, sehingga kami melanggar apa yang Kau perintahkan. Jangan kami juga memuaskan keinginan mata kami yang akan didasari iri hati. Kami menginginkan ini itu hanya karena takut tersaingi dan gengsi. Jangan kami juga Tuhan sombong aku mencari kehormatan dunia. Tapi kami mau belajar merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Dan kami yang sudah menerima kasih-Mu selayaknya Tuhan, kami mengasihi sesama kami agar mereka
beroleh keselamatan seperti kami yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Mampukan kami, Bapa. Dan kalau siang hari ini roti dan anggur telah tersedia di hadapan kami, Engkau yang memeteraikannya Tuhan sebagai perlambangan tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh mengingat kasih-Mu yang sempurna itu yang berkorban bagi kami. Kami juga mau belajar berkorban untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Mungkin kami harus mengorbankan perasaan kami, mengorbankan uang kami, mengorbankan waktu kami. Namun demi sebuah harga, demi sebuah keselamatan, demi sebuah hidup kekal, kami harus menyatakan, ya Bapa, inilah wujud kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut roti dan anggur sebagai perlambangan Tuhan yang akan menyatu dengan kami, dan kami akan ingat selalu dengan penghormatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Persiapkan roti tangan kanan kita. Sudah siap semua? Semua sudah terlayani. Kita semua sudah siap. Mari kita siapkan hati dan kita mau menerima dan darah Yesus ini melalui perlambang. Kita akan menyatu dengan Dia dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita siapkan dengan iman percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari kita siapkan cawan. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minum, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas kepastian hidup kekal yang Kau jamin Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Besarkan setiap Bapak. Besarkan
Mereka harus mampu mengekang nafsu birahi mereka. Mereka juga harus mengekang keinginan mata yang karena iri hati hanya untuk kepentingan diri dan gengsi. Mereka juga mau belajar merendahkan hati. Terima kasih Bapak. Biar Roh terus Tuhan memampukan kami melaksanakan perintah-Mu Bapa, memberitakan Injil di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan. Semakin diberkati Pak dalam pelayanannya. Baik, saatnya kita akan mendengarkan nuansa Jemaat GBI Bukit Jaya. Silakan ditampilkan. Info sepekan. Jadwal pelayanan di tanggal 14 November 2021 akan dilayani WL oleh tim Bapak Tony dan hasilnya adalah Saudari Eli dan Saudari Diana. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yeni Sitanggang MPH dan multimedia oleh tim dan musik oleh tim. Selamat ulang tahun bagi di bulan November yang ulang tahun di bulan November. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Pengumuman tambahan, Shalom Jemaat GBI Bukit Jaya yang terkasih terkait rencana perayaan Natal di tanggal 24 dan tanggal 25 Desember. Untuk itu diharapkan partisipasi dan dari jemaat sebesar 150.000 per kakak. Juga dari pemuda yang sudah bekerja bisa diserahkan langsung kepada Ibu Pardosi atau Ibu Nova atau transfer ke rekening BCA di nomor rekening yang tertera atas nama GBI Bukit Jaya. Dan partisipasi bisa dicicil dan ditunggu paling lambat akhir bulan November. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya, telah dibuka katekisasi baptisan bagi yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan di sekretariat gereja. Katekisasi setiap hari Minggu, setiap hari Minggu jam 1 siang setelah makan siang. Media sosial bisa dilihat ada Facebook, Blogspot, Instagram, dan Twitter, YouTube. Ya, ada info seperti lagi? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan atas akhirnya ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa, kami dipertemukan satu sama lain dengan keadaan yang sehat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Sebagian isi Tuhan sudah tersampaikan kepada jemaat-jemaat tempat ini Bapa. Agar kami Tuhan terlebih mengasihi
memberikan Tuhan dan menopang Tuhan, memberikan kekuatan daripada mereka Bapa, agar mereka selalu mengasihi Engkau Bapa. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya Tuhan, Kau yang menjamanya Bapa. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Kau yang mengetahuinya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja bertempat ini. Kami mengasihi Tuhan gereja bertempat ini, kami ingin merawatnya lebih lagi Tuhan. Terlebih itu Tuhan, kami ingin Tuhan satukan hati Tuhan dalam gereja-Mu ini Tuhan, dalam pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, pakailah Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana Bapa, agar kami Tuhan bisa Tuhan memancarkan Tuhan pelayanan kami di luar sana Tuhan, bukan hanya sekadar di dalam ini saja Tuhan. Kami mau Tuhan berdampak dengan yang baik Bapa. Berkati juga Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Bapa bagi gereja-Mu ini Tuhan. Kami tidak memakai kekuatan kami hanya memakai kekuatan Kau saja Bapa. Berkati juga Tuhan yang sudah merawat gereja-Mu ini Tuhan. Ibu Lili Tuhan, Kau berkati dalam sepanjang kehidupannya Bapa. Kau berkati apapun yang dia rindukan Bapa, anaknya Tuhan dijadikan berhasil. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan rindu Tuhan bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa Indonesia yang kami cintai dan kami kasihi Bapa. Kau berkati Tuhan para pemimpin atas Tuhan, presiden kami Tuhan dan wakil presiden kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Hanya Kau yang mengetahui setiap isi hati mereka. Biarlah mereka bekerja dengan jujur dan kerendahan hati mereka Bapa, melayani semua masyarakat yang kecil dan terbesar Bapa, agar kami Tuhan selalu mendukung masyarakat yang benar-benar Tuhan memimpin Indonesia ini Tuhan, agar mereka Tuhan bisa mengasihi Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penjagaan bagi Indonesia Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin mengakhiri Tuhan ibadah siang hari ini. Kau berkati kami di perjalanan Tuhan. Biarkan berkat-Mu yang sama Tuhan bagi seluruh semua sidang jemaat tempat ini Tuhan. Begitu pula kami berdoa persembahan kami Tuhan yang kami yang memberikan Tuhan. Biarkan Tuhan apapun yang kami berikan Tuhan, sebesar apapun dan sekecil apapun yang Tuhan di mata Tuhan, ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan dijadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang jalan Bapa. Sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Mari sekali dimakan dikasih Tuhan, kita siapkan hati, angkat kedua tangan kita memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitas dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.